Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Desnangesti Fitriska akan menjelaskan bagaimana pembelajaran tematik kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama tentang keragaman budaya bangsaku. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Tujuannya yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah atau sekolah, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Tujuan media pembelajaran ini yaitu setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kita akan mengidentifikasikan gagasan pokok, gagasan pendukung dari paragraf teks tersebut dengan mandiri. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia yang dengan lengkap. Selanjutnya, setelah diskusi, siswa mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang terakhir, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kompetensi dasarnya. Pada materi bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya yaitu menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antara gagasan dalam kerangka tulis. Indikatornya, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tulis, menyajikan gagasan utama, gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran. Pada materi PPKN, kompetensi dasarnya yaitu memahami keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, menceritakan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Indikatornya mengidentifikasi keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia, mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan untuk materi IPA, kompetensi dasarnya yaitu memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran, menyajikan laporan hasil pengamatan dan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Indikatornya menjelaskan cara menghasilkan bunyi dan menyajikan laporan pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi. Lalu materi pembelajarannya yaitu penguatan mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPA. Pada Bahasa Indonesia, kita akan menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. PPKN akan menjelaskan tentang keragaman budaya, dan IPA akan menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi. Pada Bahasa Indonesia, materinya yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap paragraf dalam bacaan memiliki gagasan pokok atau inti dalam satu paragraf. Yang baik hanya ada satu gagasan pokok saja. Gagasan pokok atau gagasan utama terdapat pada kalimat utama yang terletak di awal, akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Kalimat utama biasanya disebut dengan kalimat inti atau pokok. Gagasan pokok merupakan dasar dari sebuah paragraf yang dikembangkan dalam kalimat-kalimat pendukung. Ciri-ciri gagasan pokok yaitu kalimat utama terfokus pada isi dari topik paragraf. Bersifat umum, terdapat pembahasan yang diulang-ulang terkait suatu hal. Gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung atau menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat yang disebut kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini bersifat khusus. Untuk materi PPKN yaitu keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya, suku, bangsa, bahasa, adat, istiadat, dan agama.
Keberagaman sosial budaya membuat Indonesia menjadi unik dan berbeda. Keragaman budaya di Indonesia tersebut secara garis besar terdiri dari satu keberagaman sosial. Keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Keberagaman sosial meliputi perbedaan suku, bahasa, adat, dan agama dalam masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi adalah perbedaan kegiatan ekonomi suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sehari-hari meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang terakhir ada keragaman budaya. Keragaman budaya adalah perbedaan kebiasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan oleh generasi ke generasi. Indonesia terdiri dari banyak pulau. Di dalamnya terdapat penduduk dengan berbagai macam suku, adat, dan agama. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan rasa saling menghargai. Cara menghargai keberagaman yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, berlaku ramah pada orang yang berbeda suku dengan kita. Dua, saling menjaga kerukunan dan toleransi serta tidak merasa benar sendiri, tidak memilih-milihkan suatu golongan yang lain. Berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan keberagaman. Untuk materi IPA yaitu kita akan menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi merupakan salah satu bentuk energi. Bunyi memiliki energi untuk menggetarkan kaca. Sumber bunyi. Bunyi merupakan hasil dari bergetarnya suatu benda. Ketika manusia berbicara, yang terjadi saat itu adalah pita suara yang terletak di tenggorokan manusia sedang bergetar. Contoh sumber bunyi antara lain alat-alat musik yaitu seruling, angklung, biola, gitar, dan lain-lain. Serta klakson mobil atau motor dan lonceng atau bel sekolah. Syarat terdengarnya bunyi yaitu bunyi dapat didengar manusia karena bunyi merambat atau berpindah menuju ke telinga. Syarat terdengarnya bunyi oleh manusia adalah sebagai berikut. 1. Adanya sumber bunyi. 2. Adanya media untuk merambat atau berpindah. 3. Adanya pendengar. 4. Memiliki frekuensi atau kekuatan yang mencukupi didengar oleh telinga manusia yaitu 20 sampai 20.000 Hz. Selain kaya akan budaya tarian, makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Sedangkan kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Berikut adalah gambaran dari saluang, angklung, kecapi, kendang, dan tifa. Materi selesai dan selanjutnya kita akan kuis bahasa Indonesia. Kalimat utama disebut juga dengan kalimat gimana nih teman-teman bisa menjawab atau tidak? Selanjutnya kita akan melihat jawabannya ya. Jawaban yang benar yaitu B, kalimat inti atau pokok. Jadi kalimat utama dalam paragraf biasa disebut juga dengan kalimat inti atau kalimat pokok. Selanjutnya kita akan tulis PPKN. Perselisihan antar suku dapat terjadi karena A. Saling menghormati, B. Senang bekerja sama, C. Menganggap suku sendiri lebih baik, D. Menghargai budaya suku lain. Yang menjadi perselisihan antar suku dapat terjadi karena jawaban yang benar yaitu C. Menganggap suku sendiri lebih baik. Jadi perselisihan antar suku bisa terjadi karena menganggap suku kita sendiri jauh lebih baik daripada suku-suku yang lainnya. Yang terakhir akan tulis IPA. Alat musik kecapi bisa mengeluarkan bunyi yang indah. Bunyi tersebut dapat didengarkan manusia melalui tambatan udara. Kecapi ini dimainkan dengan cara A. Dipukul, B. Dipetik, C. Ditiup, atau D. Digoyangkan. Jawaban yang benar yaitu dipetik. Jadi alat musik kecapi bisa mengeluarkan bunyi yang indah yang dapat didengarkan oleh telinga manusia melalui tambatan udara. Kecapi ini sendiri dapat dimainkan dengan cara dipetik. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton. Semoga bisa menambah wawasan bagi adik-adik kelas 4 ya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.